Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Lina Rahmati dengan NIM 231154518 dari kelas 23 IF 05 Internet of Things. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan analisis data IoT pada sistem Smart Office yang berfokus pada pemanfaatan data sensor untuk memahami pola penggunaan ruangan serta memberikan rekomendasi efisiensi energi. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu di sini ada latar belakang, tujuan analisa dataset Smart Office, dan terakhir pre-processing data. Oke, kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Konsep Smart Office memanfaatkan teknologi Internet of Things untuk memonitor kondisi ruangan secara otomatis dan real time. Sensor yang digunakan biasanya mencakup sensor kehadiran, suhu, dan intensitas cahaya. Data yang dihasilkan dari sensor tersebut tidak hanya untuk memonitoring, tetapi juga dapat dianalisis lebih lanjut untuk membantu pengembangan keputusan, terutama terkait kenyamanan pengguna dan efisiensi energi. Oke, untuk tujuan analisanya sendiri, tujuan dari analisa ini ada 3, yaitu yang pertama, menganalisis pola kehadiran pengguna ruangan berdasarkan waktu. Yang kedua, menganalisis hubungan antara jumlah orang di ruangan dengan suhu ruangan. Dan yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi efisiensi energi yang berbasis data sensor, bukan berdasarkan asumsi. Oke, selanjutnya di sini ada dataset Smart Office. Nah, dataset ini yang digunakan adalah dataset Smart Office IoT yang berisi data hasil pembacaan sensor, yang dimana sumbernya di situ saya cantumin, dan atribut utama dalam dataset ini meliputi ada timestamp yang menunjukkan waktu pencatatan data, yang kedua ada okupansi yang menunjukkan jumlah kehadiran, yang ketiga ada temperatur yaitu suhu ruangan, dan yang terakhir yaitu ada light intensity yaitu intensitas cahaya. Dataset ini menjadi dasar utama dalam seluruh proses analisa. Oke, kita masuk ke yang terakhir yaitu pre-processing data. Nah, sebelum dilakukan visualisasi dan analisa, data terlebih dahulu melalui tahap pre-processing, yang dimana tahapan yang dilakukan meliputi konversi timestamp ke format datetime, ekstraksi informasi jam, serta pengelompokan data berdasarkan jam. Nah, langkah ini bertujuan agar pola penggunaan ruangan dapat terlihat lebih jelas secara temporal. Oke, kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya, yaitu yang langsung membahas mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Oke, kita masuk ke bagian A, yaitu visualisasi tren kehadiran. Nah, di sini ada pertanyaannya, yaitu buat grafik time series jumlah kehadiran per hari, identifikasinya yaitu jam sibuk, jam sepi, dan jelaskan pola penggunaan ruangan. Oke, pada slide ini tuh ditampilkan grafik time series juga dengan jumlah kehadiran per jam. Dari grafik tersebut dapat diamati bahwa jam sibuk penggunaan ruangan terjadi sekitar pukul 10 pagi hingga 11 siang, di mana jumlah kehadiran berada pada titik tertinggi. Sementara itu, jam sepi terjadi pada pagi hari sekitar pukul 8, serta pada sore hari setelah pukul 14. Pola ini menunjukkan bahwa ruangan paling banyak digunakan pada jam aktivitas utama dan relatif jarang digunakan di luar jam tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian B. Nah, bagian B ini kita analisa korelasi. Di sini juga ada pertanyaannya, yaitu analisis hubungan antara okupansi dan temperatur yang menggunakan scatter plot, korelasi Pearson atau Spearman. Apakah semakin banyak orang, suhunya semakin meningkat? Apakah korelasinya kuat, sedang, atau lemah? Oke, di sini juga ada analisa hubungan antara okupansi dan temperatur, yang dimana menggunakan scatter plot. Dari visualisasi terlihat bahwa ketika jumlah orang di ruangan meningkat, maka suhu ruangan juga cenderung meningkat gitu. Nah, dari hasil perhitungan korelasi menunjukkan nilai Pearson dan Spearman yaitu sekitar 0,6 yang mengindikasikan korelasi positif dengan kekuatan sedang. Nah, gimana nih maksudnya? Jadi jumlah orang itu memang mempengaruhi suhu ruangan meskipun bukan satu-satunya faktor yang berperan gitu. Oke, kita masuk saja ke analisa yang terakhir, yaitu
Oke, kita masuk ke bagian C, yaitu rekomendasi efisiensi energi. Nah, di sini ada pertanyaannya, yaitu berdasarkan analisa Anda, kapan AC sebaiknya diturunkan penggunaannya? Apakah lampu menyala optimal? Rekomendasi berbasis data, bukan opini. Minimal 3 rekomendasi. Oke. Di sini saya berikan grafik, yaitu yang menunjukkan rata-rata intensitas cahaya berdasarkan jam. Nah, terlihat bahwa intensitas cahaya tinggi pada jam sibuk, namun masih cukup tinggi pada beberapa jam dengan okupansi rendah. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa lampu tetap menyala meskipun ruangan tidak digunakan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan energi. Gitu. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu ada rekomendasi efisiensi energi. Nah, berdasarkan hasil dari analisa tadi, terdapat beberapa rekomendasi efisiensi energi yang dapat kita terapkan, yaitu pertama ada penggunaan AC dapat diturunkan pada jam-jam sepi, terutama setelah pukul 14 hingga pukul 17 sore. Nah, untuk kedua itu sistem pendingin dapat dibuat adaptif berdasarkan okupansi. Sistem pendingin itu maksudnya AC gitu ya. Oke. Yang ketiga yaitu penggunaan smart lighting berbasis sensor kehadiran dapat diterapkan agar lampu hanya menyala saat ruangan digunakan. Nah, seluruh rekomendasi ini itu disusun berdasarkan pola data yang telah dianalisis tadi dari depan sini. Tuh. Oh, maaf. Nah, oke, kita langsung saja ke kesimpulan yang ada di sebelahnya dari rekomendasi sendiri ini, yaitu sebagai kesimpulan di sini analisa data sensor IoT pada smart office itu dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pola penggunaan ruangan. Nah, hubungan antara kehadiran, suhu, dan intensitas cahaya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi energi. Kemudian, dengan pendekatan berbasis data, sistem smart office itu dapat dikembangkan menjadi lebih cerdas, lebih efisien, dan bisa berkelanjutan, gitu. Oke? Oke, kita langsung saja akhiri dari presentasi kali ini. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.